Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmita, NIM 1966021. Di sini saya akan mereview materi rekayasa perangkat lunak, yaitu analisis modeling. Model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem, menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami, membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang perlu terdefinisi, menggunakan dua pendekatan secara umum, yaitu pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Nah, tujuan dari model analisis yaitu untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur yaitu data dictionary atau kamus data, di mana berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang kedua ada Entity Relationship Diagram atau IRD, yaitu menggambarkan hubungan antar objek data. Yang ketiga ada Data Flow Diagram atau DVD, yaitu menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data, serta fungsi yang direpresentasikan dalam DVD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPC. Yang keempat ada State Transisi Diagram atau STD, yaitu menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk mempresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam kontrol spesifikasi atau CSPEC. Nah, berikut adalah gambar dari struktur model analisis. Ada selanjutnya pemodelan data atau IRD, yaitu elemen. Elemen ada objek data, yaitu representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak, dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Yang kedua ada atribut, yaitu properti dari suatu objek data. Untuk memberikan nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, membuat referensi untuk objek data lain. Tiga ada relasi, yaitu mengidentifikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Berikut adalah contoh objek data, atribut, dan juga relasi. Pemodelan data atau IRD. Cardinality, yaitu menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi, yaitu ada one to one, one to many, dan many to many. Pemodelan fungsional dan aliran informasi DVD, yaitu menunjukkan hubungan antara external entities, proses data item, dan data store. DVD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DVD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang dapat merepresentasikan aliran informasi yang lebih detail. DVD level 0 disebut juga diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. DVD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Ada behavior modeling, yaitu mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan, mendeskripsikan kelakuan sistem. Tools, yaitu ada stage transisi diagram sama kontrol spesifikasi. Yang terakhir ada umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system sama sistem kontrol. Behavior modeling atau STD. State Transition Diagram atau STD merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengidentifikasi aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu.
Nah, berikut adalah contoh STD atau Stage Transition Diagram untuk sistem embedded pada mesin penjualan minuman otomatis, yang dimana ada inisialisasi atau terima koin baru, terus menunggu koin, menunggu masukan pilihan, mengembalikan pembayaran, lalu mengeluarkan minuman. Contoh kontrol spesifikasi yaitu fungsi CSP SPEC sama dengan PSPEC, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Nah, sistem e-library atau requirement. Setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setiap itu, member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Nah, sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan atau upload konten dan update konten. Untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Berikut IRD dari sistem e-library. Terdapat 3, yaitu ada e-book, ada member, dan juga admin. Di mana di dalam e-book terdapat ID, jumlah e-book, penerbit, penulis, tahun terbit, dan juga kategori. Nah, sedangkan member, di mana terdapat ID membernya, nama member, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan juga password member. Sedangkan di admin terdapat ID, nama, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan juga password admin. Nah, berikut adalah DPD dari sistem e-library, yang dimana di dalam admin terdapat admin melakukan login, terus ada kelola konten, kelola pendaftaran, dan juga konfirmasi member. Nah, sedangkan member terdapat aktivasi member, form pendaftaran, dan juga e-book. Nah, dimana dalam e-library-nya terdapat data member, dimana ada daftar, data member, login, dan juga search atau read. Nah, berikut adalah aktivasi atau kegiatan dari admin dan juga member. Nah, dimana admin dia melakukan login, lalu mengelola konten dan juga pendaftaran. Nah, setelah itu di member dia melakukan data member, terus mengkonfirmasi member, lalu member login atau masuk ke dalam e-book. Lalu member mencari judul e-book atau informasi yang ingin dicari. Nah, itulah review dari materi rekayasa perangkat lunak, yaitu analisis sistem. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.